Kita kembali lagi belajar tentang bab 1 ya, saving. Kita sekarang akan membahas yang 1.4, yaitu menyelesaikan cash flow problem tapi dengan menggunakan persamaan matematika. Nah, apakah itu cash flow problem? Cash flow problem adalah suatu masalah di matematika keuangan di mana di dalam suatu tabungan terdapat beberapa transaksi masuk dan transaksi keluar. Nah, interest rate-nya itu bisa sama terus atau bisa sama untuk beberapa waktu lalu berubah dan konstan untuk suatu waktu. Nah, beberapa hal yang dapat dicari dalam suatu cash flow problem adalah yang pertama itu mencari saldo finalnya setelah beberapa waktu. Mencari tahu berapa deposit yang harus dilakukan agar saldo finalnya itu tertentu. Dan yang ketiga, mencari tahu waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu saldo. Dan yang terakhir, mencari tahu interest rate agar saldo finalnya itu dapat tercapai dalam suatu waktu. Berikut ini adalah beberapa cash flow problem. Nah, ada 6 masalah, namun dalam video kali ini saya hanya akan membahas 5 saja, yaitu yang 2 yang pertama, 3 yang pertama, dan 2 yang terakhir. Nah, ini adalah masalah cash flow problem yang pertama. Nah, masalahnya ini, kita ini menabung setiap bulannya itu sebesar 800. Nah, berapa saldo tabungan kita di akhir bulan ke-25. Nah, tabungan kita itu kita taruhnya di awal bulan ya. Nah, di bab 1.1 dan 1.2 formula yang kita punya itu adalah ini. 1 plus I dipangkatkan ke T. Dan kita akan menggunakan formula ini untuk menghitung masalah ini. Nah, perbedaan antara bab 1.1 dengan 1.4 ini, nah di sini ada multiple transaction karena setiap bulan itu kita menabung sebesar 800. Sementara waktu di bab 1.1 itu kita hanya menabung itu sekali, yaitu di awal doang gitu. Nah, di sini kita menabung itu di awal setiap bulan. Sampai 25 kali. Nah, di sini kita pengen tahu saldo kita itu berapa. Nah, untuk itu kita harus men-treat ini setiap 800 itu sebagai satu CD ya. Jadi CD yang pertama itu adalah 800, 1 ditambah I dipangkatkan ke 25. Ya. Nah, CD2, ini CD2 nih, adalah 800, 1 ditambah I dipangkatkan 24. Dan seterusnya sampai CD ke 25. 1 ditambah I dipangkatkan 1. Nah, berapakah I-nya? Karena APR-nya itu adalah 1,8%, maka J-nya, efektif interest per bulannya itu adalah 0,15% atau 0,0015. Sehingga total uang kita ya di bulan ke-25 ini adalah 800. Nah, ini bisa kita hitung ya. 1 tambah I berarti 1,0015, 1,0015 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan direct geometrik ya. Dan hasilnya adalah 20.394,7206. Kita akan memasuki contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini hampir mirip dengan contoh yang pertama, cuman bedanya di sini kita ada penarikan atau pemasukan yang tidak terduga. Dalam hal ini kita lakukan di awal bulan ke-21 sebesar 1.000. Jadi ada deposit yang tidak terschedule ya, sebesar 1.000. Nah, saya akan tulis dulu diagramnya. Di awal ke bulan, di setiap awal bulan kita ada pemasukan sebesar 800. Nah, saldo kita berapa di akhir bulan ke-25? Nah, cuman di awal bulan ke-21 ya di sini nih kita ada pemasukan sebesar 1.000. Nah, ketika kita ingin menghitung saldo di akhir bulan ke-25, kita men-treat setiap 800 ini sebagai suatu CD yang terpisah. Nah, 1.000 ini juga kita treat sebagai suatu CD yang terpisah. Oleh karena ini 1.000 ini di awal ke bulan ke-21 itu akan berkembang menjadi 1.007 ya.
5225. Ya, ini jadi dibungakan gitu. Oleh karena itu, saldo kita di akhir bulan ke-25 ya tinggal kita jumlahkan dengan CD dari ke-25 CD terpisah yang 800 yang tadi, yaitu sebesar 20.394,7206. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Nah, itu adalah saldo kita. Jika kita cek ini dengan menggunakan file Excel yang kita telah pelajari di 1.3, harusnya jawabannya sama. Nah, ini seandainya ada kasus tapi pemasukan tidak terduga, tapi bukan pemasukan tidak terduga, tetapi penarikan tidak terduga. Jadi di awal bulan ke-21 itu kita ada pengeluaran sebesar minus 1.000. Nah, pengeluaran maupun pemasukan tidak terduga itu bisa kita treat juga sebagai CD terpisah. Jadi di sini juga pengeluarannya itu di akhir bulan ke-25 juga berkembang menjadi 1.007 gitu. Oleh karena itu, sisa uang kita di akhir bulan ke-25 yaitu 20.394 dikurangin 1.007 jika di awal bulan ke-21 itu kita ada penarikan sebesar 1.000. Kita lanjut ke cash flow problem kita yang ketiga. Nah, ini mirip sama cash flow problem kita yang kedua. Jadi ada deposit atau withdrawal yang tidak terduga, tapi tidak ada di awal bulan ya. Nah, jadi withdrawal atau depositnya itu ada di tengah-tengah bulan nih. Ya, misalkan di tengah-tengah bulan 21 dan 22. Nah, di sini. Nah, saya sudah gambarkan diagramnya. Nah, bagaimana cara mencari saldo kita di akhir bulan ke-25? Nah, kita mulai dari sini. APR kita itu adalah 1,8%. Nah, ini adalah bunga per tahun kita ya, bunga nominal per tahun yang compounded monthly. Berarti J-nya itu adalah 0,15% per bulan. Nah, tapi di sini kita hitungannya tuh hari atau setengah bulan ya. Nah, oleh karena itu kita harus cari tahu bunga hariannya itu berapa. Kita tinggal bagi 30. Ini per hari. Nah, namun bank kan sudah men-set dari awal bahwa bunga kita itu compounded-nya itu monthly. Jadi nggak ada compounded per hari. Oleh karena itu biasa bank itu supaya dia lebih untung, oleh karena itu bunga per harinya itu sedikit lebih kecil daripada ini nih. Mungkin 3% per hari. Nah, informasi ini harusnya disampaikan ketika kita ingin mengerjakan soal ini. Jadi, ketika ada bonus atau ada withdrawal di tengah-tengah bulan, bunga per harinya itu biasanya lebih kecil daripada bunga per bulan dibagi 30 gitu. Oleh karena itu, 1.000 ini akan berkembang setelah 15 hari menjadi 0,00003 pangkat 15 ya. Nah, ini akan berkembang setelah 15 hari menjadi 1045 ya. Kita ada bunga sebesar 0,45 sen. Nah, 1045 ini posisinya ada di ini nih, di awal bulan. Di awal bulan sekarang tinggal kita kalikan dengan dianggap sebagai CD terpisah lagi. Nah, akan berkembang selama 3 tahun menjadi 1004,9589. Nah, berarti saldo kita di akhir bulan ke-25 itu tinggal menjumlahkan ini dengan 20.394.7206. Nah, ini kita jumlahkan dengan ini. Sehingga saldo kita di akhir bulan ke-25 itu adalah 21.399.6795. Ya, semoga cukup jelas.